Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh panitia. Ini ada Pak Kris, ada yang hubungin saya. Oh, ya, sudah ya. Ya, Pak Kris sudah hubungin saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Wise One, ya. Berbicara tentang orang yang bijak. Ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan, mungkin ada banyak di antara kita yang nggak mengenal saya, ya. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Erwin, ya. Cukup singkat, tidak ada marga, tidak ada nama belakang. Nama saya Erwin. Saya berasal dari Jawa Timur. Saya sekarang pelayanan sebagai wakil gembala di Gereja GBI Rohuk di Ruko Bukit Mongko, ya. Jadi kalau ketemu saya bersama saya, ya, sama dengan sebutan Kak kalau boleh, ya, karena masih muda, saya masih ya 43 tahun, masih seumuran kita, ya. Shalom. Benar sekali nih, ya. Berbicara, ya, tampilkan slide. Berbicara tentang orang yang bijak, orang yang tepat untuk mengambil keputusan, orang yang tepat untuk mengambil satu pilihan, atau orang yang tepat secara firman Tuhan dapat menentukan pilihan atau keputusan-keputusan secara benar. Dan hari ini kita lihat, silakan saja ditampilkan. Dibantu saya, silakan. Oke. Ya, sukses ya, sambil disiapkan. Ada terkasih, berbicara orang yang bijak, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Apa yang ada di dalam pemikiran kita ketika saya berbicara tentang kata bijak? Apa? Orang yang bijak. Apakah orang yang bijak itu identik dengan orang yang memiliki IP di atas 3,5? Bisa jadi. Apakah orang yang bijak itu identik dengan orang yang lulus dengan gelar sarjana, dengan gelar master, dengan gelar doktoral, dengan predikat cum laude atau summa cum laude atau nyaris sempurna? Bisa? Apakah bijak itu identik dengan nilai rapot yang semuanya sempurna dengan angka 10? Benar? Tidak juga, ya? Jadi Bapak Ibu, jadi ada di sekalian bahwa orang yang bijak itu tidak identik dengan kepandaian, tidak identik dengan kepintaran, tidak identik dengan kepandaian yang bersifat akademik. Nah, kalau kita melihat, kalau kita hubungkan orang yang bijak, orang yang bisa mengambil keputusan, orang yang bisa bersikap, bahkan orang yang bisa mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan moralnya, bahkan keputusan-keputusan moralnya di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kalau kita identikan dengan orang yang bijak adalah orang yang pandai, pintar, cerdas. Kalau kita hubungan nyatanya di dunia ini, justru orang-orang yang pandai, justru orang-orang yang pintar, orang-orang yang terkenal dengan nilai-nilai akademiknya, justru kita melihat sesuatu yang cukup ironi di tayangan-tayangan pemberitaan, justru orang-orang yang pintar justru terkena masalah hukum. Yang menjadi pertanyaan, kalau saya mengatakan, ya udah, tidak usah pintar-pintar amat, bukan itu mas, bukan itu. Tadi kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi hari ini adalah kita bisa melihat bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar secara akademik itu tidak pernah membuktikan apa-apa bahwa dirinya adalah pribadi yang bijak. Tentu kita cukup mengingat peristiwa atau pemberitaan mungkin dalam beberapa bulan yang lalu, ya. Nyatanya sekarang kita berpikir bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah orang-orang dewasa, ya. Tapi nyatanya anak-anak muda cukup kaget saya. Anak muda, saya tidak perlu sebut nama, kalian sudah tahu mungkin dalam pemberitaan, menipu tiket Coldplay, ya. Berapa kerugiannya? 5 miliar. Masih muda. Masih muda. Saya tidak usah sebut nama, kalian pasti tahu. Jadi sekarang kejahatan atau melakukan pilihan salah atau mengambil sikap atau pilihan yang tidak tepat itu tidak identik dengan orang-orang yang dewasa atau orang-orang yang tua, tetapi sekarang sudah orang-orang muda, anak-anak muda sudah mulai terlibat di dalam hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Sekarang ada istilah anak berkonflik dengan hukum. Saya baru tahu bahwa ada undang-undang atau ada pasal di mana ada istilah bahwa anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Nah, kata anak berkonflik dengan hukum itu
muncul karena ada satu kasus. Kalau kalian membaca berita, nggak tahu lah, kalian suka baca berita atau lebih suka nonton TikTok atau hanya suka Instagram atau lihat berita? Hah? Kalau kalian lihat berita, kata anak yang berkonflik dengan hukum itu ada satu peristiwa, ada seorang anak yang men-tackling temannya, sehingga cerita di-tackle, ya, istilahnya di main bola itu di sliding, sehingga cerita anak ini mengalami mata dan akhirnya harus diamputasi. Anak kecil, sehingga anak yang men-tackle itu akhirnya berhadapan dengan pihak yang sehingga cerita berurusan. Hari ini kita melihat bahwa kejahatan itu bukan hanya didominasi oleh orang dewasa, tetapi anak-anak muda sangat rentan, bahkan sangat mudah untuk mengambil pilihan yang salah. Dan hari ini, bagaimana kita dapat menyikapi? Bahkan di Natal ini, saya rindu kita menjadi pribadi yang bukan hanya lagi sudah bergumul dengan dosa, bergumul dengan keterikatan. Kita seharusnya menjadi pribadi yang bisa hidup bijak di tengah-tengah dunia yang jahat. Tidak lagi bergumul dengan keterikatan dosa, tidak bergumul lagi dengan kecanduan dosa, tetapi sudah menjadi pribadi yang bijak. Dan seharusnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 18. Saya berusaha untuk mengikuti apa yang diminta oleh panitia bahwa anak-anak diharapkan untuk bisa memiliki kehidupan yang bijak di tengah-tengah dunia yang jahat. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan bacakan ya. Itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan sebenarnya kita bisa menemukan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang bijak, bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang bijaksana di dalam bersikap, mengambil keputusan, mengambil pilihan, bertindak, berperilaku, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Jadi pribadi yang bijak itu bukan hanya berbicara kita bisa baik di hadapan Tuhan, tetapi bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih, apa yang kita tentukan, apa yang kita kerjakan, perilaku mana yang kita pilih, dan itu dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan sesama kita. Hari ini kita belajar bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang bijak. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita melihat, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu orang Kristen pada waktu itu sudah percaya kepada Tuhan. Mereka ada beberapa orang yang tertarik, tergoda, bahkan mengambil pilihan untuk meninggalkan imannya untuk kembali pada kegelapan. Sehingga Paulus ini mengatakan bangun dan bangkit, engkau yang tertidur di antara mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita sudah melewati Natal berapa kali? 3 tahun, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih tetap bergumul dengan dosa-dosa tertentu? Seharusnya kita sudah bangkit dan bangun. Seharusnya kita sudah bangkit dan bangun. Dan kita menjadi pribadi yang bijak. Dan Paulus katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Perhatikanlah dengan sesama. Paulus ingin menyampaikan, perhatikanlah hidupmu. Jangan perhatikan tetanggamu, jangan perhatikan orang lain, jangan perhatikan kanan kiri, perhatikanlah dirimu. Orang yang bijak itu bukan orang yang pintar komentari orang. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Menghakimi orang menentukan benar dan salah orang.
Orang yang bijak bisa menentukan bahwa dirinya salah dan memperbaiki. Orang bijak bisa menentukan saya sudah baik dan saya harus lakukan lebih baik lagi. Orang bijak. Bukan orang yang terus menyalahkan orang lain. Paulus kita perhatikanlah dirimu dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Periksa diri. Orang bijak itu bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Periksa diri. Sudah matang? Sudah bangkit enggak? Sudah bangun enggak? Atau masih bertemu dengan dosa yang enggak selesai-selesai dari 1 tahun kemarin? Masih saja kecanduan, masih saja tidak berdaya menghadapi dosa-dosa tertentu. Kapan kita bisa bangun dan bangkit sehingga Kristus percaya atas kehidupan kita? Bagaimana kita dapat menjadi terang di tengah dunia dan menjadi pribadi yang bijak, dapat mempengaruhi dunia, menggarami dunia, menerangi dunia, kalau kita tidak bangkit dan tidak bangun dari keterpurukan dosa yang mengikat kehidupan kita? Hari ini kita belajar yang pertama, bagaimana kita dapat menjadi orang yang bijak, menjadi seorang yang bijak, bangkit dan bangunlah. Ada yang dikasih Tuhan, Paulus ingin mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ayo periksa diri, ayo periksa. Jangan lihat orang lain. Orang Farisi itu tidak berbuah karena terlalu banyak komentari orang lain. Orang Farisi itu tidak berbuah sehingga ketika datang kepada Yohanes Pembaptis langsung tidak disambut dengan kekiraan, langsung dikatakan, hei engkau ular beludak. Karena terlalu banyak untuk menentukan benar dan salah dari hidup orang lain dan tidak pernah memeriksa dirinya sendiri. Ayo belajar menjadi bijak, periksa diri. Apalagi ini adalah pesan Natal. Apakah kita sudah bangkit, sudah bangun dari keterpurukan, dari keterikatan dosa? Pelajaran yang pertama, atau nilai yang pertama yang dapat kita pelajari, ayo bangun dan bangkit. Bangun dan bangkit. Kalau kita tertidur, kalau kita mati, kita tidak bisa mempengaruhi dunia. Kalau kita tertidur, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Bagaimana kita dapat memenuhi tujuan hidup kita atau desain yang sudah Tuhan tentukan, bahwa kita adalah terang, bahwa kita adalah garam sementara kita mati secara. Bagaimana kita dapat berdampak bagi orang lain, menentukan, dapat mempengaruhi pilihan-pilihan orang lain karena kita hidup bijak, sementara kita tidak bangkit dan bangun dari keterpurukan dosa yang. Ini kita akan lihat apa sih ciri-ciri dari orang bijak ya. Saya tidak akan mengambil dari teks yang lain, saya akan tetap ambil dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita akan lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama, ciri orang bijak ya. Saya akan tunjukkan Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama, bagaimana kita dapat menjadi pribadi bijak di tengah-tengah dunia yang jahat? Kalau kalian menyadari, ataupun kalian tidak menyadari bahwa dunia akhir-akhir ini tidak semakin baik, semakin jahat. Bahkan semakin sering kita mendengar kejahatan berulang-ulang terjadi, bahkan dengan kejahatan yang sama. Seolah-olah manusia sudah tidak takut dengan hukum manusia. Seolah-olah manusia sudah tidak takut dengan prinsip hukum yang sudah dipegang oleh aparat penegak hukum. Tapi kita lihat ya, bahwa kejahatan semakin dan semakin bertambah dan semakin hebat. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang bijak? Salah satu ciri orang yang bijak adalah menjadi penurut Allah, taat. Ketaatan itu bukan, jadi ketika kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, bukan kita berpikir karena kalau saya taat saya tidak akan dihukum, bukan itu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang taat, menjadi penurut, perhatikan tadi, penurut seperti anak-anak kekasih. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, jadilah pribadi yang nurut seperti anak kepada orang tuanya. Sehingga hukum, tuntutan, dan perintah bukan dipahami sebagai sesuatu yang kalau tidak dilakukan pasti dihukum. Kalau kita hidup di dalam anugerah, ketaatan adalah respon
Ketaatan itu adalah respon yang kita berikan atas anugerah yang kita sudah terima. Jadi kalau kita taat, bukan karena kita berpikir kalau aku taat supaya aku tidak diusaha. Ketaatan itu berbicara tentang kita meresponi, ada relasi taat. Kehidupan taat yang kita nyatakan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah relasi kasih yang terbangun. Kenapa? Karena Kristus sudah diberikan dan nyawanya diberikan. Seharusnya ketaatan itu bukan satu hal yang kita kerjakan dengan perasaan tertekan, dengan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ya, saya mungkin ada beberapa di antara kita berpikir bahwa ketaatan adalah sesuatu yang diperjuangkan. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada hubungan yang intim kita dengan Tuhan, ketaatan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan, tetapi ketaatan adalah respon dari anugerah Allah yang begitu luar biasa. Sehingga taat bukan karena berpikir kalau saya tidak taat nanti saya didukung, kalau saya tidak gereja nanti saya tidak diberkati. Bukan itu. Saya datang ke gereja karena saya meresponi anugerah, bukan karena berpikir saya datang ke gereja beribadah supaya diberkati. Saya datang karena saya cinta, bukan saya datang takut tidak diberkati. Saya datang menyembah pada Tuhan karena saya mencintai Dia. Bukan kita berpikir kalau saya tidak datang nanti saya dihukum oleh Tuhan. Tidak. Taat itu respon kasih kita kepada Tuhan. Jadi ketaatan terbangun karena relasi, bukan ketaatan terbangun karena kita berpikir kalau nggak taat kita dihukum. Kalau Bapak Ibu baca, kalau adik-adik baca firman Tuhan dengan teliti, kita itu sudah tidak hidup dalam penghukuman, itu sudah dilewatkan sama Tuhan. Sehingga ketaatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Setuju atau tidak? Kalau kalian menyadari bahwa ketaatan itu harus muncul karena relasi cinta kita pada Tuhan, hidup suci, hidup kudus, itu menyenangkan. Ya, setuju ya? Hidup kudus, hidup suci adalah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk kita kerjakan. Amin? Ya, setuju kayaknya. Karena pada faktanya berat. Pada faktanya butuh perjuangan. Pada faktanya kadang-kadang kita bisa sampai berdarah-darah untuk hidup kudus. Kalau itu didasarkan atas relasi dan cinta kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti menyenangkan. Kalian pasti ada yang punya pengalaman. Ada yang saat ini sekarang menjalin hubungan, silakan angkat tangan. Belum paham istilah menjalin hubungan, berpacaran di tempat ini, atau pasangannya nggak di sini juga nggak apa-apa, silakan angkat tangan. Nggak ada, jomblo semua ini ya. Berbahagialah yang di luar sana. Ini jomblo semua. Dan kalau nggak ada yang ngaku nggak apa-apa lah ya. Kalau orang pacaran berkorban untuk pasangannya, jauh pun akan di. Tapi kalau nggak pacaran, jauh pasti akan ngomong jauh amat rumahmu. Kalau teman sendiri pasti kita akan ngomel juga. Jauh amat rumahmu. Kok bisa kamu dapat rumah di tempat ini? Sampai belok kanan belok kiri sampai ternyata jauh kecil. Kok bisa kamu dapat? Itu teman-teman. Kalau dengan pacar, jauh peringatan, bahkan kehujanan, nggak ada mengeluh. Karena apa? Karena apa? Cinta. Ketaatan seperti itu. Orang bijak itu taat karena cinta, bukan taat karena takut. Sepakat dengan saya bahwa hidup kudus menyenangkan. Kalau belum bisa di sana, terus utama. Yang kedua, kita akan lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya akan cepat ya. Tetapi percampuran dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja tunjangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi di Efesus penyembahan berhala, mabuk-mabuk dengan frisek itu sesuatu hal yang biasa di kota Efesus. Apalagi kota yang terkenal sebagai kota Artemis, kota atau pusat penyembahan Dewi Artemis, itu sesuatu yang biasa. Tapi Paulus mengatakan percabulan, keserakahan, dan rupa-rupa kecemaran disebut tunjangan. Artinya dilakukan tidak boleh, bahkan disebut dari mulut kita saja. Paulus kata itu jangan. Jadi yang kedua, kehidupan orang yang bijak atau anak-anak Tuhan yang bijak itu tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kecemaran, tidak kompromi dengan kenajisan. Bahkan Paulus katakan disebut pun jangan. Disebut itu kan perkara
bahkan yang terkecil, bahkan yang terringan pun jangan disebut, jangan dilakukan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semuanya dirangkum dengan jelas oleh firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tidak ada dosa putih dan tidak ada dosa hitam. Tidak ada kita berdosa karena alasan situasi. Tidak ada. Dan Paulus mengatakan jangan kompromi. Tadi aku sudah memberikan pendahuluan buat saya. Jangan pernah kompromi. Kata kompromi itu tidak besar sedikit. Benar? Kita itu jatuh bukan karena hal-hal yang besar. Jatuh karena tiba-tiba hal-hal yang besar itu efek dan kita meremehkan yang kecil. Dan yang kecil kita percaya. Orang bijak itu tahu bahwa dirinya tidak boleh berkompromi dengan dosa. Tegas kita harus memberikan, kita harus tegas dan tidak memberikan peluang sekecil apapun. Kalau kita lihat, dikatakan dalam firman Tuhan, bisa lihat ya di Nama pasal 19 ayat 2. Berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Perhatikan, kita kan tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa bersatu dengan kecemaran. Adalah Allah yang memiliki sifat dan karakter yang tidak bisa berelasi dengan kenajisan atau hal-hal yang kotor seperti itu. Jadi seharusnya kalian pahami ketika kalian berrelasi dengan Tuhan, seharusnya kalian tiba pada keputusan Tuhan, sehingga ketika kalian tiba pada keputusan Tuhan, itu akan terpancar pada perilaku kita. Sehingga kalau kalian menemukan keputusan Tuhan di dalam pengenalan akan Allah kalian, di dalam hidup kalian, saya rasa hukum-hukum yang sifatnya jangan itu sudah bagi kalian untuk katakan tidak kalau kalian bisa menemukan keputusan Tuhan dalam perjumpaan secara pribadi. Kalau kalian mengalami Allah yang kudus, kalian tidak akan bingung untuk menentukan atau mengambil pilihan dengan perintah-perintah Alkitab yang katakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini. Karena kita sudah mengalami sendiri kekudusannya, sehingga secara otomatis tidak perlu menggunakan energi atau kekuatan yang besar untuk kita mengatakan tidak bagi dosa. Allah kita adalah kudus, konsekuensinya kita harus hidup kudus, itu etika. Maka saya mengajar di mahasiswa kelas etika, itu adalah dasar etika Kristen. Karena kita berrelasi dengan Allah yang kudus, produk hidup kita harus juga kudus. Jadi bukan hidup kudus itu bukan kalau kita memahami firman Tuhan itu perintah, kita hanya sekedar beragama. Tapi kalau kita pahami hidup kudus itu karena kita relasi kita, itulah hidup di dalam Tuhan. Perintah kalau nggak dilakukan kita takut. Tapi ketika kita menyentuh atau kita sudah sampai dalam pengenalan kekudusan Tuhan, dengan sendirinya kita akan tahu mana yang kudus, mana yang tidak, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang mendekati benar walaupun dibungkus dengan sesuatu yang kelihatan benar, kita dapat menemukan dan membuat ini sesuatu yang salah. Mungkin ketika kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita akan mengambil pilihan yang berbeda daripada orang lain. Lebih percaya, itulah dengan dia bijak. Yang berikutnya, ciri orang yang bijak. Yang ketiga ya. Demikian juga berkata kotor yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Perhatikan orang yang bijak yang berikutnya, orang yang menyadari bahwa dia hidup di dalam perspektif kekekalan. Paulus mengatakan tidak ada orang sesat, tidak ada orang cabul, tidak ada dosa yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jelas. Paulus ingin mengingatkan bahwa kamu hidup di dunia, tapi kamu ingat di sana tidak ada percabulan, tidak ada keserakahan, tidak ada kecemaran, tidak ada kenajisan. Paulus ingin menyampaikan bahwa kamu hidup di dunia, tapi kamu harus menggunakan perspektif Allah. Tahu bahwa kamu memiliki kesadaran bahwa saya hidup, saya ada di dunia, tapi saya memiliki keluarga negara surga. Itu jelas. Jadi standar hidup kita adalah standar hidup Allah, bukan standar hidup dunia. Orang yang menyadari bahwa dia harus hidup dalam perspektif kekal,
Dia tidak pernah sembrono, tidak sembarangan, tidak serampangan menjalani hidup. Dia tahu bahwa hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus itu tidak ada di dalam kerajaan Allah. Sehingga dia di dunia dia akan mengerjakan dosa, di dunia dia akan mengerjakan kebenaran. Yang berikutnya yang keempat, kita akan lihat kembali lagi. Jangan kamu disesatkan dengan orang-orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Orang bijak adalah orang yang dapat menjaga dirinya. Saya tidak memakai kata buruk, saya pakai kata bisa menjaga dirinya dari pergaulan yang jahat. Kalau ingin tahu masa depan seseorang, ada begitu mengatakan, kalau ingin tahu masa depan seseorang, lihat dengan siapa dia berkawan. Kalau ingin tahu masa depanmu, ya lihat seperti itu. Bukan berarti saya ingin mengatakan membedakan orang ya. Ini tidak berbicara tentang yang berduit atau tidak, serata suruh, tidak berbicara itu. Ini berbicara tentang kualitas hidup. Kalau kalian tidak percaya bahwa pergaulan itu bisa mempengaruhi pilihan hidup kalian, bisa mempengaruhi keputusan kalian untuk melakukan benar atau tidak, saya akan berikan ya. Saya dulu waktu saya ingat sekali pada waktu saya membela S2, saya tinggal dengan teman saya satu angkatan, sekarang sudah meninggal. Dia mengelola panti asuhan, panti asuhan Hati Kudus di Solo ya. Saya kuliah, saya suka tidur di sana. Ternyata di sana itu menampung anak-anak Halmahera dan anak korban kerusuhan Ambon, ditampung di sana. Saya tidur di sana, saya makan sama mereka, saya tidur sama mereka, saya berinteraksi dengan mereka, saya berkomunikasi, saya bercakap-cakap dengan mereka tanpa disadari. Ketika saya pulang, logat bahasa Indonesia, logat bahasa Jawa saya sudah hilang, berubah menjadi logat bahasa Halmahera. Dan kadang saya nggak sadar, nada ini sembarang aja. Artinya pergaulan itu kadang-kadang nggak sadar akan itu sifatnya. Kadang-kadang kita nggak menyadari, tiba-tiba jadi aja bahwa kita setuju dengan nilai-nilai mereka, kita sepakat dengan keputusan mereka. Saya tidak perlu belajar logat orang Halmahera, saya tidak perlu belajar logat orang Jailo atau Belo, atau saya tidak perlu belajar logat orang Ternate. Dengan sendirinya saya tidak perlu ajarin saya logat, tidak, itu langsung otomatis saya bisa. Bahkan mereka bisa berinteraksi dengan saya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Artinya pergaulan, bahkan kita nggak perlu banyak belajar duduk diam dengan orang, bergaul kita sudah bisa. Pergaulan itu menentukan. Kemudian yang berikutnya, lagi ya. Yang kedelapan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang bijak yang terakhir itu tidak akan kembali pada kegelapan. Sudah dibebaskan dari hukuman. Orang Efesus itu kembali lagi. Mereka sudah percaya pada Tuhan, tapi mereka kembali lagi percabulan, penyembahan berhala, dan kenajisan. Apa yang dapat kita pelajari? Ayo bangkit, bangkit dan bangkit. Ayo bangkit. Supaya apa? Supaya Kristus bersinar atas kehidupan kita, sehingga kita dapat mempengaruhi dunia ini. Gak usah kita berpikir besar akan mempengaruhi kota Depok, mulai dari dirimu sendiri. Mulai periksa apakah aku orang arif, apakah aku orang bijak. Orang bijak, itu bahasa aslinya orang arif itu sokos, terampil, mahir, cakap. Seharusnya Natal ini kita sudah menjadi orang yang terampil untuk mengambil keputusan. Sudah tidak selalu mengatakan saya berada di zona abu-abu, tidak. Kita sudah berani mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Karena kita sudah terampil, sudah bijak, sudah mahir, sudah ahli untuk menjadi orang bijak. Karena akan Kristus dalam hidupmu. Ayo bangkit Natal ini. Yang berjuang, yang bergumul dengan dosa, ayo usap air matamu, akselerasi, langsung. Jangan terus-terusan jadi bulan-bulanan iblis dengan kecanduan dosa-dosa tertentu, dengan hobi-hobi dan kelemahan-kelemahan tertentu yang membuat kita tidak nampak bersinar dalam orang lain. Ayo bangkit dan Natal ini
Ayo. Yang kedua kita belajar. Akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin saya tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan tentang, mungkin ada di antara kita yang sudah sering mendengar tentang waktu dalam bahasa Yunani, kronos dan kairos. Kronos itu jam waktu, kronologi. Kairos itu momentum. Kairos itu sebenarnya ada definisi yang menulis seperti ini. Momentum yang baik, yang pasti terjadi tanpa bergantung pada situasi dan kondisi. Kalau berbicara pergunakanlah waktu dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam tulisan ini, kairos. Saya mau sampaikan begini, kairos itu kan adalah waktu yang tepat, waktu yang pasti akan terjadi tanpa bergantung pada situasi. Artinya selalu ada Tuhan dalam setiap hari-hari yang jahat. Maksud saya gini, di depan sana kejahatan semakin bertambah, tapi percayalah ketika kita mempergunakan waktu kita dengan baik, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang bijak. Jujur saya sangat diberkati dengan apa yang kalian lakukan ketika kalian menaikkan satu pujian tadi. Saya sempat ngomong sama istri saya, luar biasa dalam jumlah yang besar, kita puji Tuhan. Saya katakan, ini luar biasa sekali pada istri saya tadi. Saya percaya bahwa kalian tempat ini adalah orang-orang yang sangat-sangat mempergunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu, orang bijak itu mampu menggunakan waktu dengan baik. Kalau kita menyadari bahwa waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan gunakan dengan baik. Saya tidak ada waktu sih untuk menjelaskan tentang kronos dan kairos. Tapi bertanggung jawablah dengan waktu yang Tuhan sudah beri. Kita semua sudah diberikan waktu yang sama, 1 kali 24 jam, sama. Tapi kalau kita tidak mempergunakan waktu itu dengan baik, kairos atau waktu Tuhan itu tidak akan datang. Kadang-kadang kita selalu berpikir kairos, tapi kita tidak pernah melakukan yang terbaik untuk kronos atau waktu yang Tuhan sudah beri. Percaya, lakukan kronos, maka kairos akan datang. Kadang-kadang kita mengharapkan waktu Tuhan dengan doa, tapi kita malas-malasan, bisa nggak? Waktu Tuhan, tapi kerjaan nonton TikTok. Waktu Tuhan. Kerjaan apa? Mager, rebahan. Apalagi? Kadang-kadang kita meminta waktu Tuhan, tapi kita tidak pernah bertanggung jawab dengan waktu yang sudah. Gunakan waktu dengan bijak, supaya kita dapat mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kalian baca di dalam Mazmur 90 ayat 11 sampai 12, saya akan bacakan di sini. Ada. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini ayat yang sering kita baca di ibadah-ibadah penyembuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dapat hati yang bijaksana itu bukan karena doa. Tiba-tiba doa puasa langsung di kepalanya ada lingkaran orang suci, bijak langsung gitu. Kata menghitung itu dalam bahasa Ibrani mana yang artinya mempersiapkan. Banyak orang menjalani hidup tanpa persiapan. Giliran susah baru tanya sama Tuhan, tapi hari-hari tidak pernah dipersiapkan. Kalau ada masalah baru minta jadikan aku bijak, tapi hari-hari tidak pernah mempersiapkan hidup dengan baik. Kadang-kadang kita terlalu banyak merepotkan Tuhan dengan perkara-perkara yang kita buat sendiri. Saya tahu Tuhan pasti akan tolong kita, tapi alangkah baiknya kita menjadi orang yang terampil, menjadi orang yang bijak, sehingga kita dapat bergerak lebih cepat, berbuat lebih hebat, dan berdampak jauh lebih hebat dibandingkan kita tidak menjadi orang yang bijak. Pergunakan waktu dengan waktu yang ada dan bijak. Tidak salah memilih, tidak salah bertindak. Tidak, orang yang bijak itu orang yang percaya diri dengan keputusan. Dan orang yang tidak bijak, salah satu jenis seringkali bersedih
penyesalan yang mana. Orang yang banyak menyesal itu udah bijak. Kenapa dia banyak menyesal? Karena tidak pernah berpikir dengan baik untuk mengambil keputusan. Kenapa tidak pernah berpikir? Karena tidak ada firman, karena tidak ada pengetahuan, karena tidak ada hikmat yang menuntun. Sehingga apa? Penyesalan. Kalau sudah terlalu banyak penyesalan hidup, kita tidak produktif. Kalau hidup kita tidak produktif, percaya kau tidak akan bisa jadi berkat bagi orang. Kalau kau tidak produktif, hidupmu akan menjadi masalah. Yang ketiga, tadi yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Sekarang saya harus taat waktu. Yang ketiga adalah penuh dengan Roh Kudus. Ya, yang ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Untuk menjadi pribadi yang bijak, harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kalian baca nanti di pasal yang ke-6 ada peperangan rohani. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus? Mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, diterima atau tidak diterima, kita hidup di dalam peperangan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, bisa dipastikan bahwa kita kalah. Langsung saya singkat firman Tuhan ini bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita dapat menjadi pribadi yang bijak, kita bisa menjadi pribadi yang tepat mengambil keputusan, menjadi pribadi yang tepat berperilaku. Kalau Roh Kudus itu penuh, karena Roh kebenaran akan menuntun, memimpin, akan membawa kita kepada akhirnya keputusan dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan kebenaran. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang bijak? Ayo bangun. Pergunakanlah waktu, pergunakan waktu dengan bijak. Pertanggungjawabkan waktu-waktu yang Tuhan. Hari ini banyak malas-malasan, mager, rebahan, banyak TikTok, banyak Facebook, banyak konten-konten yang kadang-kadang konten hanya untuk kepentingan diri sendiri. Bila ditanya konten terus dia mulai apa? Kadang-kadang untuk kepuasan diri. Sekali lagi saya tidak melarang itu, tapi ayo gunakan waktu dengan bijak. Kalian tahu mana yang memuliakan Tuhan, mana yang tidak memuliakan. Penuhlah dengan Roh Kudus dan jadilah bijak, bergeraklah dan berdampaklah jauh lebih baik. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita.